Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal AKM berupa numerasi untuk tingkat SD atau MI. Ya. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu soal AKM ini. Dimulai dari nomor 1. Oke, pertama kita bacakan dulu soalnya. Suatu pameran lukisan digelar selama 8 hari. Banyak pengunjung setiap hari selama pameran tersebut sebagai berikut. Ya. Ada 635, 525, 723, ya. 659, 455, kemudian 851, 746, dan 886. Ya, ini jumlah pengunjung setiap harinya. Ya, selama 8 hari. Yang ditanyakan adalah rata-rata banyak pameran setiap hari adalah berapa orang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menjumlahkan jumlah di hari pertama sampai di hari ke-8, ya. Kita jumlahkan dulu ya jumlah pengunjungnya, yaitu dari 8 hari pengunjung ini jumlahnya sekitar 5.480. Nah, setelah kita menjumlahkan angka ini, kemudian baru kita membaginya dengan angka 8 ya, yang 8 hari itu. Sehingga akan diperoleh hasil 5.480 dibagi 8 adalah 685. Sehingga jawabannya yang B ya. Oke. Kemudian nomor 2. Soal yang kedua. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ardi adalah 72 km per jam. Nah, jika Ardi harus menempuh jarak 216 km, maka lama perjalanan Ardi adalah, di sini ya, lihat diketahui ya kecepatannya ya, kecepatan rata-rata sepeda motor yaitu 72 km per jam. Kemudian di sini jaraknya atau kita tulis simbolnya S ya, yaitu 216 km. Nah, yang ditanyakan ya adalah tentang lama perjalanan Ardi atau waktu ya. Sehingga rumus untuk menanyakan waktu yaitu simbolnya T ya. T adalah S per V ya, waktu atau lamanya perjalanan Ardi ini sama dengan ya jarak yang ditempuh kemudian dibagi dengan kecepatan rata-rata. Sehingga 216 ini dibagi dengan 72. Ya, maka hasilnya menjadi berapa? 3 jam. Ya. Jadi lama perjalanan Ardi ini selama 3 jam, ya. Jarak dibagi kecepatan rata-rata. Sehingga jawabannya yang D, ya. Kemudian soal berikutnya, soal yang ketiga. Sebuah bak air berukuran panjang 3 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1,2 meter. Bak tersebut diisi air 2/3 bagian. Nah, banyak air dalam bak tersebut adalah berapa meter kubik? Ya. Nah, di sini pertanyaannya menanyakan tentang banyak air dalam bak tersebut. Terlebih dahulu kita mencari nanti kita akan mencari dulu volume ya. Kita ketahui dulu bahwa di sini ada panjang 3 meter ya, lebar 2 meter dan tinggi 1,2 meter. Ya. Di sini untuk mencari volume maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Oke, jadi T yang di sini bukan waktu ya, tapi tinggi. Oke. Maka kita masukkan dulu nilai-nilainya, yaitu panjangnya 3, lebarnya 2, dan tingginya 1,2. Sehingga 3 kali 2 dikali 1,2
Ya, kita dapatkan hasilnya 7,2 meter kubik. Ya, ini untuk volume airnya. Ya, volume bak air. Ya, volume bak airnya. Ya, volume bak airnya. Kemudian bak tersebut itu kan diisi 2/3 bagian. Maka 2/3 bagian ini itu dikalikan 7,2. Sehingga banyak airnya yaitu 4,8 atau 5. Ya. Kita bulatkan 4,8 menjadi 5. Sehingga jawaban yang pas adalah yang B. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di sini ditanyakan tentang sifat-sifat bangun datar. Kira-kira sifat-sifat ini menunjukkan ke bangun datar yang mana ya? Coba di sini ada mempunyai 4 sisi sama panjang. Kita lihat di sini sama panjang ya. 4 sisi ini sama panjang. Lihat yang di samping ini ya. Jadi sisi keempat sisinya ini sama panjang, kemudian mempunyai 4 sudut sama besar. Ya, di sini sudut-sudutnya juga sama besar ya. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus ya. Kita lihat di sini ya, saling berpotongan tegak lurus. Maka bangun datar apakah itu? Ya, di sini bangun datarnya termasuk bangun datar yang persegi ya. Oke. Kemudian soal nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 78 cm, lebarnya 64 cm dan tingginya 50 cm. Maka yang ditanyakan adalah volume akuarium tersebut adalah berapa cm kubik. Baik, kita langsung saja mengetahui dulu ya, panjangnya sekitar 78 cm, kemudian lebarnya 64 cm dan tingginya 50 cm. Maka volume adalah seperti biasa tadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga panjangnya 78 dikali 64 dikali 50. Maka hasilnya adalah volumenya 249,6. Sehingga jawabannya yang D ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di sini kita menjumlahkan ya dan mengalihkan ya, ataupun mengurangkan angka-angka berikut ini. Di sini ada min atau minus 35 dikali dengan 5 ditambah dalam kurung min 15. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkalikan angka min 35 dikali 5 sehingga hasilnya min 175. Nah, setelah itu kita menjumlahkan yang min 175 ini dengan ya min 15 ya. Oke, maka di sini minusnya menjadi bertambah ya. Bukan malah berkurang karena di sini 15 angkanya min bukan plus ya. Lihat di sini. Maka hasilnya adalah menjadi minus atau min 190 ya. Sehingga jawabannya yang C. Oke. Kemudian soal berikutnya soal yang nomor 7. Ya. Ini soal tentang KPK. Kelipatan terkecil ya dari atau KPK dari 60, 36 dan 90 adalah di sini untuk pohon akar atau hasil dari pohon akar 60 ya didapat 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya. Sedangkan untuk 36 yaitu hasil dari pohon akarnya adalah pohon faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan untuk yang angka 90 yaitu 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Sehingga hasilnya kita dapatkan KPK dari 60 ya 36 dan 90 adalah yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Kita pecah dulu buat 2 pangkat 2 itu ada 4,
3 pangkat itu adalah 9 dan kali 5, sehingga jawabannya adalah 180. Ya, jadi yang C ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 8. 128 dikurangi 45 dibagi 15 dikali 15. Oke, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah membagi angka 45 dengan angka 15 ya. Sehingga 45 dibagi 15 adalah 3. Setelah itu, angka 3 ini nantinya dikalikan angka 15 ya. Jadi 3 dikali 15 adalah 45. Setelah itu baru angka 128 dikurangi 45, sehingga jawabannya yang mana? 83. Jadi yang A ya. Mudah bukan? Oke. Sekarang soal nomor 9. Seorang pembalap menempuh jarak 8 km dalam waktu 30 menit. Nah, kecepatan rata-rata pembalap adalah berapa kilometer per jam? Baik, diketahui jarak atau S itu sama dengan 8 km. Kemudian untuk waktu atau T kecil ini 30 menit atau sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Maka yang ditanyakan adalah V atau kecepatan rata-rata. Nah, di sini rumus kecepatan rata-rata atau V sama dengan S per T ya, jarak dibagi waktu. Kita masukkan dulu nilai-nilainya, yaitu 8 dibagi setengah. Ya, 8 dibagi setengah. Nah, polanya adalah kita mengkalikan angka yang paling bawah dengan angka yang paling atas. Sehingga diperoleh jawabannya 8 kali 2 atau 2 kali 8. Ya, maka jawabannya adalah 16 kilometer. Ya, jadi jawabannya yang C. Ya. Oke, yang C. Kemudian berikutnya soal yang nomor 10. Agus membuat suatu lingkaran, kemudian akan diberi warna. Nah, warna merah ini sekitar 3/4 lingkaran. Lihat di sini, di samping gambarnya ada 3/4 lingkaran yang berwarna merah. Sisanya diberi warna kuning. Nah, berarti sisanya ini adalah 1/4. Ya, oke. Nah, jika panjang diameternya 14 cm, lihat di sini, panjang diameternya ke sini, ya, 14 cm, maka jari-jarinya secara otomatis 7 cm ya. Nah, kemudian setelah itu luas bagian lingkaran yang berwarna kuning adalah berapa centimeter persegi. Nah, kita akan mencari luas lingkaran yang kuning ini. Nah, berarti luas lingkaran yang 1/4 ya, 1/4 lingkaran. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari luas keliling lingkaran dulu, yaitu rumusnya Pi kali jari-jari pangkat 2. Kita masukkan dulu nilainya, yaitu 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah 7 ya. 7 dikali 7. Sehingga angka yang sama yaitu pembilang dibagi penyebut ya. 7 dibagi 7 sehingga menjadi hilang ya. Jadi 1 di sini. Sehingga 1 kali 7, 7 dikali 22 ya. Jadi 22 dikali 7, maka hasilnya 154 cm persegi. Nah, ini untuk mencari luas secara keseluruhan ya, luas lingkaran. Setelah itu, kita akan mencari luas bagian lingkaran yang berwarna kuning ini ya. Maka rumusnya adalah, caranya adalah dengan mengkalikan 1/4 dikali 154, yaitu 38,5, sehingga jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Suatu tim olahraga terdiri atas 8 orang ya. 8 orang. Umur dalam tahun mereka adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 8 orang. Yang pertama umurnya 20, kemudian berikutnya ada 22, 23, 25, 20 lagi, ada 21, 24, dan 25. Ya, ini umur tim olahraga. Ada 8 orang. Ya, kemudian yang ditanyakan adalah rata-rata umur tim olahraga tersebut. Nah, seperti biasa tadi, angka-angka ini sebanyak 8 orang, kita jumlahkan dulu ya.
Kemudian setelah dijumlahkan ini hasilnya 180. Ya, setelah menjumlahkan dari umur mereka, ya, kita membaginya dengan angka 8 orang itu. Ya, jadi 180 dibagi 8 hasilnya adalah 22,5. Sehingga jawabannya yang A. Ya, oke. Nah, berikutnya soal nomor 12. Dewi berenang setiap 5 hari sekali, Tias berenang setiap 6 hari sekali, dan Salsabila 10 hari sekali. Bila mereka berenang bersama pada tanggal 24 Januari 2013, maka ketiga anak tersebut akan berenang secara bersamaan atau bersama-sama di hari berikutnya pada tanggal berapa? Nah, ini termasuk mencari rumus KPK ya, sama dengan mencari rumus KPK. Ya. Nah, salah satu untuk mencari KPK dari 5, 6, dan 10 itu kita membuatkan yang namanya pohon faktor dulu ya, yaitu 5, 6, dan 10 ya. Pohon faktor dari 5 yaitu ya 5 dikali 1 ya hasilnya 5. Ya. Kemudian pohon faktor 6 ini 2 dikali 3 ya sama dengan 6. Nah, ini sudah mentok yang lainnya. Kemudian pohon faktor 10 yaitu 2 dikali 5. Ya, sehingga KPK dari 5, 6, dan 10 ya yaitu berapa? 2 ya, ada angka 2 ini, kemudian 3 ini, dan 5 ya. Jadi 2 dikali 3 dikali 5 ya hasilnya berapa? 30. Nah, setelah itu dari angka 30 ini ya kita jumlahkan ke tanggal 24 Januari ya yang berenang secara bersama-sama menjadi berapa? 54 ya jumlahnya. Nah, setelah itu karena bulan Januari memiliki 31 hari, dari angka 54 ini dikurangi 31 itu, sehingga menjadi 23 ya. Jadi, mereka akan berenang secara bersama-sama di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 23 Februari 2013. Jadi, jawabannya yang C ya. Oke. Kemudian soal nomor 13. Ibu mempunyai telur yang disimpan di 5 keranjang. Nah, jadi masing-masing keranjang ini berisi 175 telur. Nah, ibu membagikan 550 telur kepada saudaranya. Nah, sisa telur ibu adalah berapa? Ya, berapa butir? Nah, kita kalikan dulu caranya ya. 5 keranjang ini tadi satu keranjangnya 175, sehingga kita mengkalikan angka 5 dikali 175 butir, yaitu menjadi 875 butir dari 5 keranjang ini ya. Oke, nah setelah itu dari 875 butir ini dikurangi 550 butir, sehingga sisanya menjadi 325 butir telur ya. Maka jawabannya yang D ya. Oke. Sekarang soal nomor 14. Penjual kue mencampur tepung ketan yaitu 1,25 kg dan tepung terigu 3,8 kg. Jadi yang 1,25 dan 3,8 ini nanti dijumlahkan ya menjadi 5,05. Setelah dijumlahkan hasilnya sudah ketahuan, maka 5,05 ini nanti akan dikurangi oleh 2,5. Berapa hasilnya? Yaitu 2,55. Sehingga jawabannya yang A ya. Mudah bukan? Oke, adik-adik, kemudian kita akan lanjutkan soal yang berikutnya, yang soal nomor 15 ya. Ini soal tentang skala ya, mencari skala ataupun mencari jarak jarak kedua kota pada peta ya. Jadi ada jarak pada peta, ada jarak sebenarnya.
Nah, kita diketahui dulu ya, kita ketahui dulu di sini ada jarak kota A ke kota B, yaitu jarak sekitar 140 km. Nah, ini termasuk jarak yang sebenarnya ya. Diketahui di sini jarak sebenarnya 140 km. Nah, karena kita akan mencari jarak pada peta, maka kita yang jarak sebenarnya ini, yang 140 km ini, harus kita sesuaikan menjadi satuannya adalah cm. Berarti 140 km per cm adalah berapa? Nah, 1 kilonya adalah 100.000. Berarti 1 kilonya adalah 100.000 cm ya. Berarti dari 140 km menjadi 14 juta cm. Ya, ini jarak sebenarnya. Kemudian untuk skalanya adalah 1 banding 700.000 atau 1 per 700.000. Nah, yang ditanyakan ini adalah apa? Jarak pada peta ya. Maka rumus jarak pada peta yaitu skala dikali jarak sebenarnya ya. Maka kita masukkan nilai-nilainya yaitu 1 per 700.000 dikali 14 juta. Atau ya 14 juta itu dibagi 700.000. Ya. Cara membaginya adalah di sini masing-masing pembilang dan penyebut atau pembagi ini memiliki angka 0. Nah, oke. Kalau yang angka atasnya ini memiliki 6 0, kemudian yang bawahnya 5 0, maka angka yang jumlahnya angka yang sama itu kita coret ya. Itu yang 5 angka 0 ini kita coret, yang bawahnya juga sama 5 angka 0 ini kita coret juga, sehingga sisanya menjadi 140 per atau dibagi itu 7 ya. Nah, sehingga 140 ini dibagi 7 hasilnya berapa? Yaitu 20 ya. 20 cm. Sehingga jawabannya yang D ya. Oke, mudah bukan? Baik. Kita lanjutkan soal yang nomor 16 ya. Banyak buku di perpustakaan itu sebanyak 300 buah ya totalnya. Terdiri dari 55 eksemplar buku cerita, ada 69 eksemplar buku pelajaran, 30 eksemplar buku pengetahuan umum, 70 eksemplar majalah, dan sisanya adalah komik. Nah, pertanyaannya adalah modus jenis buku tersebut adalah Nah, kita tulis dulu yaitu total dari buku yang ada di perpustakaan tersebut sebanyak 300. Nah, ini 300 ini sama dengan ada buku cerita ditambah buku pelajaran, kemudian buku pengetahuan umum ditambah majalah ditambah komik ya. Kita masukkan nilai-nilainya bahwa buku cerita ada 55, buku pelajaran 69, buku pengetahuan umum ada 30 dan majalah 70. Sisanya ini komik. Nah, berarti kita belum mengetahui komik ini ada berapa nih ya. Oke, kita cari dulu ya dengan menulis rumus bahwa komik sama dengan itu 300 ya dari jumlah total buku yang ada di perpustakaan ini dikurangi ya oleh angka-angka yang sudah tadi disebutkan ya dari buku-buku yang sudah ada jumlahnya itu. Ya, sehingga komik ini sama dengan 300 dikurangi 224 sehingga jumlah komik ya bukunya ada berapa? Yaitu ada 76 eksemplar ya komik. Nah, karena yang ditanyakan adalah modus ya, maka apa itu modus? Ayo ya. Apa itu modus? Ya, di sini sudah tertulis bahwa modus adalah banyaknya angka yang muncul. Nah, di sini dari angka-angka yang muncul buku cerita itu ada 55, buku pelajaran 69, buku pengetahuan umum ada 30, majalah 70, dan komik ada 76. Berarti banyaknya angka yang muncul itu apa? Buku cerita, komik, buku pelajaran, atau majalah. Dan ternyata yang paling banyak muncul adalah, atau modusnya adalah komik ya, karena paling banyak. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Di sini ada data berat badan 35 siswa kelas 6 sebagai berikut.
Nih, ya. 8 siswa memiliki berat badan 34 kg, 6 siswa memiliki berat badan 36 kg, 9 siswa memiliki berat badan 37 kg, 5 siswa memiliki berat badan 39 kg, dan sisanya memiliki berat badan 40 kg. Modus berat badan siswa sama dengan berapa kilogram? Nah, kita mencari modus lagi ya. Oke. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita mencari modus ya. Modus itu apa tadi? Ya, modus adalah banyaknya angka yang muncul. Kita lihat di sini, banyaknya angka yang muncul itu apa? Iya, kita lihat di sini ya, yaitu 9 siswa yang memiliki berat badan 37 kg. Berarti modusnya ya, modus pada berat badan siswa adalah yang berapa kilo? Yaitu yang 37 kg. Sehingga jawabannya yang A. Ya, lihat ini ada 9 siswa. Ya, berarti paling banyak. Ya, paling banyak yang muncul ya. Ada 9 siswa. Oke, baik. Sekarang nomor 18. Berikut ini data hasil ulangan harian matematika siswa A selama 1 semester sebagai berikut. Ya. Ada 8 nilainya, 6, 7, 9, 6 lagi, 7, 8, 8 lagi, 9, 6, dan 9. Ya, kita akan mencari median. Nah, apa itu median? Ada yang tahu? Ya, kita akan mencari median. Ya, median itu adalah nilai tengah. Nah, untuk mencari median, terlebih dahulu data hasil ulangan siswa ini, ya siswa A, kita urutkan dulu dari yang nilai terkecil sampai yang terbesar ya. Kita urutkan dulu, yaitu ada angka 6 sebanyak 3 ya. Kemudian angka 7 ada 2, angka 8 ada 3, dan angka 9 ada 3. Untuk mencari median atau nilai tengah dari data hasil ulangan harian matematika siswa ini, yaitu kita coret ya sebanyak jumlah yang ada. Ini harus sama dengan yang sebelah kanannya. Oke, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 dari sebelah kiri dan 5 juga dari sebelah kanan. Sehingga hasil nilai tengahnya yaitu angka 8. Ya, jadi sudah bisa ketahuan bahwa median dari data tersebut adalah 8. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Sekarang nomor 19, kita lanjutkan ya. Ahmad mempunyai tempat kelereng yang berbentuk kubus dengan jari-jari 15 cm. Lihat kubus ya. Oke, kubus ya, bangun ruang kubus. Ya. Yaitu jari-jarinya 15 cm. Maksud jari-jari di sini adalah sisi-sisinya ya. Karena kubus itu sisi-sisinya sama panjangnya. Oke, jadi sama dengan sisi-sisinya atau panjang sisi. Oke, ini yang dicari adalah volume kubus. Ada yang tahu apa itu volume kubus? Ya, atau rumus dari volume kubus itu apa? Ya, rumus dari volume kubus itu adalah S kali S kali S atau S pangkat 3 sama ya. Sehingga kita tinggal masukin saja nilai-nilainya ya. S atau sisinya berapa, atau panjang sisinya berapa, atau jari-jarinya berapa. Tadi sudah ketahuan ya, yaitu 15. Sehingga volume kubus sama dengan 15 kali 15 kali 15. Berapa hasilnya? Ya, volume kubus yaitu 3.375 cm kubik. Sehingga jawabannya yang D ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-20. Hasil dari 55 pangkat 2 dikurangi 48 pangkat 2 adalah berapa? Oke, pertama kita yang harus lakukan ya, yaitu menuliskan dulu ya nilai-nilainya. 55 pangkat 2 itu maksudnya 55 kali 55. Ya, menjadi hasilnya 3025. Kemudian 48 dikali 48 yaitu 2304. Sehingga 3025 dikurangi 2304 menjadi berapa? Ya, hasilnya ya 721. Sehingga jawabannya yang A ya. Oke. Baik adik-adik ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan soal AKM
untuk tingkat SD maupun MI ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti ya, dan bisa diaplikasikan dalam tes AKM ke depan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan kembali membahas soal-soal AKM yang lain, yang insya Allah kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.